Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia penyelenggara MPLS. Dalam hal ini saya sampaikan puji syukur kehadiran Ilahi Robi atas rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga pada kesempatan ini saya sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana Sekolah SMA Negeri 1 Tugdana pertama-tama ingin menyampaikan bahwa nama saya Dr. Andes Suparman atau biasa dipanggil dengan Pak Maman yang umum di SMA ini. Kemudian hal pertama yang akan saya sampaikan kepada calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Tugdana yang alhamdulillah sekarang sudah diterima di SMA Negeri 1 Tugdana, SMA yang kita banggakan. Dalam hal ini tentunya dalam kesempatan ini dari kegiatan sekolah MPLS yang biasanya dilakukan secara langsung, yaitu orientasi lapangan, pengenalan sekolah, lingkungan sekolah, dan lain-lain, sekarang dengan sangat terpaksa sudah 1 tahun lebih kita menyelenggarakan MPLS secara daring. Jadi kita sudah setahun lebih, bahkan 2 kali saya menyampaikan kegiatan MPLS dengan sistem daring. Untuk kegiatan yang dilakukan di sekolah tentunya mengikuti anjuran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia itu sedang dilanda wabah yang terkenal dengan nama COVID-19, bahkan sekarang ditambah varian-varian baru ya, dari Inggris, dari India yang konon katanya sangat ganas. Untuk itu kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada, dan sekolah pun menyelenggarakan kegiatan daring dalam kegiatan MPLS. Siswa-siswi calon siswi SMA Negeri 1 Tugdana yang saya banggakan, perlu kalian ketahui bahwa COVID-19 itu masih mewabah di dunia, bahkan di Indonesia, bahkan trennya ini setelah Lebaran naik. Oleh karena itu pemerintah sekarang melakukan yang namanya kegiatan pembatasan kegiatan di masyarakat, diperketat sampai dengan tanggal hari ini tuh ya, nggak tahu diperpanjang itu ya, LPPM itu ya, kegiatan masyarakat. Untuk itu kuncinya sebetulnya gampang, kuncinya itu. Jadi kalian kemarin sudah melakukan kegiatan yang namanya vaksin ya, itu sangat penting dan harus ya, untuk salah satu syarat untuk nanti kegiatan di sekolah KBM kalau itu berlangsung, tentunya kalian sudah divaksin. Dan alhamdulillah untuk di sini, untuk di sekolah, mulai dari kepala sekolah, dari staf TU, kemudian dari guru dan personil perangkat sekolah yang lainnya, alhamdulillah hampir 100% sudah divaksin. Dan kalian juga siswa-siswi SMA 1 Tugdana yang saya banggakan, baik kelas 11, kelas 12 maupun adik-adik yang akan masuk kelas 10. Kemarin kita sekolah sudah menyelenggarakan vaksin yang kerjasama dengan gugus tugas di Kecamatan Tugdana, dan itu wajib diikuti.
ya, vaksin itu. Selain vaksin, juga kalian harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, ya, pakai masker, dan cuci tangan setiap saat. Itu harus dilakukan baik oleh kalian sendiri maupun di lingkungan sekolah, apalagi di rumah. Coba dikasih tahu ya, untuk kalian kan sudah SMA ini, sudah kelas 10. Jadi bagi kalian tentunya orang tuanya banyak yang tidak ngerti, banyak yang tidak paham. Untuk itu perlu diketahui, perlu diberitahu ya oleh kalian kepada lingkungan keluarga bahwa pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan itu sangat dilakukan, harus dilakukan. Terutama kalau kalian keluar itu tetap harus pakai masker dan jaga jarak, hindari kerumunan ya. Kita pokoknya harus menjaga jarak dengan orang lain. Namanya itu sudah menguatkan protokol kesehatan. Dan harus pada waktu tahun yang lalu saya sudah berbicara masalah vaksin, dan alhamdulillah sekarang vaksinnya sudah dilaksanakan. Setahun kemudian ya, waktu EPS dulu ya, hampir tanggal bulan yang hampir sama, saya sudah bicara tentang vaksin. Sekarang alhamdulillah pemerintah sudah menyelenggarakan vaksin. Kalau sudah vaksinnya sudah mencapai 70-80%, kita mungkin kayak di Inggris, sudah bisa lepas masker, bisa nonton bola, bisa kegiatan yang lain itu. Tapi di kita, karena negara kita kan jumlahnya sangat banyak, ranking keempat dunia, kurang lebih 270 juta. Jadi populasi terbanyak keempat di dunia. Oleh karena itu tentunya butuh waktu yang lama. Mungkin tahun 2022 mungkin vaksinnya selesai. Kalau udah selesai vaksinnya, tentunya kita sudah bisa melakukan kegiatan keluar ya, aktivitas lagi, terutama aktivitas belajar untuk kalian. Dengan cara tadi ya, vaksin itu sangat penting. Dan alhamdulillah saya sendiri sudah divaksin. Dan vaksin itu akan membentuk imun yang sangat bagus. Saya sendiri waktu minggu-minggu lalu itu kena COVID ya, terus terang aja. Kena COVID, bahkan tidak hanya saya sendiri, seluruh keluarga. Asalnya dari keluarga dulu itu. Walaupun sudah divaksin, saya tetap terpapar itu ya, tetap terkena virus. Sehingga dampaknya ya lumayan. Kurang lebih saya 10 hari isolasi, tetapi tidak begitu berat yang sudah divaksin itu. Paling gejalanya ya kayak pilek biasa, kayak flu biasa. Paling pilek, demam, kemudian agak pada sakit awal-awal itu ya, batuk. Udah sekian hari alhamdulillah sehat kembali. Udah 3-4 hari sudah pulih. Yang belum divaksin mungkin bisa 10 hari, bisa 15 hari. Yang divaksin seperti saya sendiri ya, saya alami sendiri ya, alami sendiri. Itu kurang lebih 3 hari sudah pulih kembali. Anggap aja flu biasa, ya, kayak flu biasa, kita pilek biasa. Jadi tidak usah panik, tidak usah takut dengan corona. Nanti sudah biasa kayak flu biasa kalau kita udah divaksin itu. Jadi kita sudah beraktivitas. Di Inggris sudah lepas vaksin, sudah lepas masker, nonton bola, rame-rame juga di Singapura ya. Itu negara luar. Di kita masih belum, ya, karena di kita vaksinasinya kurang lebih nggak tahu berapa persen itu. Mungkin sekitar 20%-an lah kita bisa divaksin. Nah kalau sudah 70-80%, kita sudah bisa melakukan kegiatan, tapi dengan catatan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, itu yang pertama yang perlu kalian camkan dan terapkan baik untuk diri sendiri, teman-teman maupun di lingkungan keluarga, apalagi di sekolah ya. Sekolah harus cek suhu, harus cuci tangan, pakai masker, itu wajib. Kemudian itu pembukaan yang pertama. Yang kedua, karena saya sebagai Wakasek urusan sarana dan prasarana sekolah, SMA kita Terdana ini yang sudah berdiri kurang lebih mungkin 20 tahun ya, saya tidak begitu hafal. Itu telah memiliki berbagai macam fasilitas sekolah. Yang pertama, ruang kelas,
ruang kelasnya ada yang di bawah, ada juga yang di atas, ada juga yang sudah dilengkapi dengan mebler yang modern, sama dengan SMA yang di kota. Kalau tidak salah itu baru 4 ruangan ya, atau 2 ruangan itu disertai dengan mebler yang modern. Jadi sudah fasilitasnya sudah sangat baik untuk ukuran kelas, untuk lingkungan, untuk dana. Kayaknya SMA-nya terbaik lah untuk ukuran ruang kelas ini. Dengan jumlah kurang lebih 27 ruang kelas, kita itu sudah ada 27 ruang kelas. Kemudian ruang kepala sekolah sudah tersendiri, ruang tata usaha dan administrasi. Kemudian ruang laboratorium ya, yang akan nanti ditampilkan di foto. Kita sudah memiliki 3 ruang laboratorium, yaitu laboratorium kimia yang baru saja dibangun tahun 2017, yang di lantai atas letaknya ya. Kemudian ruang laboratorium fisika yang rencananya tahun depan mau direnov karena sudah usianya sudah lumayan lama, termasuk juga lab biologi. Insya Allah tahun ini 2021 akan direnov dan akan dijadikan ruang lab yang sangat bagus. Nah, yang ruang bahasa itu kita belum punya karena kita tidak ada jurusan bahasa ya, cuma tersedia 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dengan jurusan IPS. Jadi sekolah belum ada ruang lab bahasa. Kemudian ruang perpustakaan, jadi kalian bisa menikmati dan membaca buku-buku maupun meminjam buku di perpustakaan, sudah tersedia lengkap, baik buku pelajaran, buku sastra, dan buku-buku sains yang lain. Kemudian tersedia juga ruang BP dan BK. Kalau kalian ada masalah-masalah, baik masalah kesulitan belajar, masalah keluarga, masalah yang lain-lain, di sini sudah ada Bapak Ibu Guru BP BK yang siap mendampingi kalian untuk menuju sukses. Kemudian ada ruang OSIS juga, sudah tersedia ruang OSIS. Ruang OSIS insya Allah ber-AC ya, nanti akan pasang AC kalau sudah KBM jalan itu. Jadi semua ruangan ini ber-AC. Hanya ruang kelas barangkali sekolah belum ya, belum menyediakan ruang kelas yang ber-AC. Kalau diberi AC bukan hanya AC kan, tapi bayarnya yang biaya listriknya yang mahal. Sedangkan sekarang kan kalian ini tidak dipungut biaya spesial pun, alias gratis ya. Masuk SMA Tugdana ini gratis. Ya kalau AC kemungkinan ya susah ya, tapi ya nanti ke depan kita lihat. Jadi masuk SMA Negeri Tugdana tidak ada biaya, tanpa biaya, alias gratis. Tinggal kalian mau belajarnya saja dan mau pinternya saja, dan bisa melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi negeri yang terkenal di Indonesia, asal kaliannya pandai ya. Kuncinya itu, kuncinya pandai. Jadi bisa kemana saja, bisa ke ITB, bisa ke Unpad, bisa ke UNES, ke UPI dan lain-lain. Seperti kakak-kakak kelas kalian yang telah memasuki universitas tersebut. Kemudian tersedia juga ruang UKS ya, ruang kesehatan itu disediakan dengan, kalau tidak salah ada 4 bed itu yang sewaktu-waktu siap memberikan fasilitas kesehatan, obat-obatan dan lain-lain kepada semua siswa-siswi SMA Negeri Tugdana maupun kepada personil sekolah yang lain. Kemudian ruang pramuka, karena kita menyelenggarakan SU pramuka, jadi sudah tersedia ruang pramuka. Kemudian ruang paskibra bagi yang senang baris berbaris dan lain-lain ya, itu bisa masuk ke paskibra, terutama yang bercerita ingin menjadi polisi atau tentara atau polwan ya, itu bisa masuk paskibra sebagai sarananya. Kemudian tersedia juga ruang PKS dan ditambah dengan fasilitas-fasilitas sekolah yang lain seperti fasilitas olahraga ya, yang nanti akan ditampilkan di foto. Kemudian ada di situ ada olahraga basket yang tersedia itu, kemudian olahraga badminton,
tenis, ya, tenis lapangan, ada juga tenis meja, dan ada lapang futsal. Lapang futsal ini SMA Negeri 1 Tugdana sudah terkenal ya, bahkan mengeluarkan atlet nasional yang sudah melanglang buana ke berbagai negara ya, mewakili Indonesia. Itu dari Tugdana asalnya itu ya, dari Tugdana. Atlet nasionalnya takraw itu. Oleh karena itu yang berbakat takraw ya sekolah memfasilitasi. Kemudian lapang takraw, lapang tenis meja ya sudah tersedia di SMA Negeri 1 Tugdana. Kemudian fasilitas yang lain seperti tempat ibadah. Kita memiliki masjid yang sangat besar dan representatif, bisa memuat seluruh jemaah untuk siswa-siswi SMA Tugdana dan karyawan. Kemudian tersedia juga toilet ya, terutama toilet siswa sudah dipisahkan antara putra dan putri ya, toiletnya sudah tersedia, sudah dipisahkan, tidak dicampur ya antara pria dengan wanita. Kemudian tahun ini rencana dibangun toilet modern ya, seperti di mal-mal itu. Jadi rencananya tahun ini akan dibangun toilet modern dari bantuan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ya, sehingga toiletnya nanti bagus kayak yang ada di mal-mal itu toiletnya. Ada wastafel, ada toilet duduk, ada shower dan lain-lain ya. Pokoknya seperti toilet yang ada di mall, itu rencananya begitu. Kemudian fasilitas yang lain ada ruang operasi ya. Silakan kalian berbelanja di situ, kepada siswa dan guru bisa berbelanja alat-alat tulis, perlengkapan sekolah dengan harga yang murah ya, harga yang terjangkau. Bisa menjual produk-produk ini sekolah seperti seragam sekolah, lokasi sekolah, kaos olahraga, batik, sepatu, bahkan makanan dan minuman ya. Kemudian kami sediakan juga ini tempat parkir siswa, tempat parkir guru dan tamu ya. Kemudian tersedia juga layanan internet WiFi yang dengan kekuatan 100 megabit. Itu cukup untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Tugdana. Nanti kalau sudah masuk ya, itu masing-masing akan diberi nomor PIN sehingga bisa masuk ke jaringan WiFi, jaringan internet. Itu yang tersedia sudah 100 megabit. Kalau kurang nanti tambah ya. Kemudian masih banyak fasilitas lain untuk penunjang baik kegiatan belajar mengajar atau KBM, untuk menunjang kegiatan eskul dari mulai pramuka, PMR, paskibra dan lain-lain, itu sudah disediakan. Itu sepintas mengenai sarana dan prasarana SMA Negeri Tugdana yang tersedia, dan ke depan akan insya Allah akan lebih baik lagi untuk sarana prasarananya. Sebagai penutup, saya ucapkan selamat untuk masuk dan menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Tugdana. Semoga dapat belajar dengan baik, dengan rajin, sehingga menjadi sukses seperti cerita yang kalian harapkan ya. Karena di sini sarana prasarananya maupun guru-gurunya maupun staf TU-nya dan lain-lainnya sudah tersedia sangat cukup ya, sangat baik. Tinggal kaliannya mau belajar dengan baik, mau disiplin sehingga bisa meraih cita-cita
lewat SMA Negeri 1 Terdana yang kita banggakan. Demikian uraian saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Usaha Secara Pelaksana. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata, ada bahasa dan penyampaian yang kurang berkenan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.